الحمد لله الذي جعل لنا من ديننا ما فيه عبرة لأولي الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama pada kesempatan ini untuk selalu dan senantiasa kita sebagai hamba Allah yang lemah, yang dhaif, la haula wala quwata illa billah, untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini, detik ini, kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Baik nikmat itu kecil sampai dengan nikmat yang terbesar. Baik nikmat itu bisa kita lihat dengan panca indera kita, maupun nikmat itu tidak bisa kita lihat, akan tetapi bisa kita rasakan di dalam aktivitas kita sehari-hari. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita tidak bersyukur kepada Allah, maka Allah katakan di dalam Al-Quran, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat yang manalah yang kita dustakan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat Allah ini akan selalu berkekalan sampai kita menjemput ajal. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda agung Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, handai tolannya, serta umatnya yang setia menjalankan sunnahnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Doa kita sebelum datang bulan suci Ramadan sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Saat ini kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan di bulan Rajab, keberkahan juga di bulan Sya'ban, dan telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaan kita, yaitu untuk disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di permukaan bumi ini, tidak lain dan tidak bukan. Allah hadirkan kita untuk bisa berpuasa di bulan suci Ramadan ini, tidak lain dan tidak bukan. Allah ingin melihat, liya'lamallahu alladhina amanu. Aku ingin melihat, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa-siapa di antara umat Muhammad dan hambaku ini yang memang benar-benar istiqomah keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika bulan suci Ramadan datang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi hamba-hamba Allah yang hanya beriman kepada Allah secara benar saja untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Karena di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan mutiara-mutiara pahala, mutiara-mutiara hikmah, mutiara-mutiara ganjaran, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam bentuk yang berfaedah dan bermanfaat bagi kita manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika manusia itu berpuasa dengan puasa yang benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka predikat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak tanggung-tanggung, yaitu la'allakum tattaqun, yaitu menjadikan kita bukan hanya beriman tetapi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di masjid ini akan menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi segala hal atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin,
jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebelum bulan suci Ramadan ini datang, kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gerbang ampunan bagi kita. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shauma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, yang menyambut bulan suci Ramadan ini dengan ikhlas dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan kita berbahagia, senang kita karena kita berpuasa. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba Allah, umat yang seperti ini dosa-dosanya sudah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian Rasulullah katakan juga, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa yang sudah berpuasa kemudian dia hidupkan malamnya dengan salat malam, zikir kepada Allah, kemudian membaca tilawatil Al-Quran, yang hanya bukan membaca saja tetapi dia tahu makna dan artinya, sembari dia melihat perkatanya, sembari dia memperhatikan tajwidnya, tadarus Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengkaji Al-Quran, maka setiap huruf yang ia baca maka mengandung hidayah. Setiap huruf yang ia baca akan menggugurkan juga dosa-dosanya. Setiap huruf yang ia baca, satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah, inilah indahnya orang-orang yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup dan untuk bisa melaksanakan yang namanya aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan ini. Maka hidupkanlah malam-malamnya dengan salat malam, hidupkanlah dengan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah. Kemudian kita beriktikaf di dalam ini masjid, kita berniat kepada Allah. Ketika selesai kita aktivitas sehari-hari, sore hari kita datang ke masjid menunggu yang namanya azan maghrib, kita berniat, sengaja aku beriktikaf ke dalam ini masjid sunat karena Allah. Kita iringi dengan doa di hadapan Allah. Maka inilah peluang kita akan mendapatkan ampunan dari Allah, peluang kita akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah, peluang kita nantinya kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak kalah pentingnya di bulan suci Ramadan ini kita sama-sama mengingatkan pada diri kita. Mungkin ketika bulan suci Ramadan hati kita ini kurang tenang datangnya, salat kita malas, membaca Al-Quran kita malas, berkumpul kita malas dengan sahabat-sahabat kita di masjid. Mungkin ada satu yang tertinggal, saudara-saudaraku. Mungkin kita lupa bertobat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membuat hati kita gelisah, membuat hati kita keras, membuat hati kita tidak ingin untuk datang ke masjid, kita benci dengan orang-orang yang baik, kita benci dengan ajaran-ajaran Islam. Mungkin hati kita terlalu kotor, kita terlalu banyak menumpuk dosa. Karena Rasul katakan, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawabina. Setiap umat manusia, setiap anak Adam dalam keadaan berbuat salah dan dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah dia berbuat baik atau bertaubat terhadap dosa yang telah ia lakukan. Oleh karena itu, mulailah bulan suci Ramadan ini datang, perbanyaklah kita tobat di sisi Allah. Tobat yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama, kita akui dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik kecil maupun yang terbesar. Kita akui di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, kita menyesal bahwa tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sambil meneteskan air mata di keheningan malam, sambil membaca Al-Quran, mengenang dan mengingat dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka insya Allah setelah kita menyesal, kemudian kita berjanji di sisi Allah untuk tidak mengulanginya lagi, maka inilah nantinya kita akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang keempat adalah yaitu kita melaksanakan perintah Allah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang sudah bersih hatinya, ketika orang sudah tobat dengan tobat yang sebenar-benarnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan itu, maka insya Allah setiap berat apapun amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ringanlah badan kita, ringanlah hati kita, ringanlah segala macam panca indera kita untuk melaksanakan aktivitas itu. Tetapi sebaliknya, ketika kita berat, sungkan, malas,
di dalam melaksanakan perintah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa di situ ada jurang penghalang, yaitu dosa-dosa kita mungkin belum dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum datangnya bulan suci Ramadan ini ajang kita umat manusia untuk menghabiskan yang namanya dosa kita, karena puasa itu adalah tujuannya adalah tidak lain. Makanya bulan Ramadan itu termasuk di dalam bulan ke-9 Hijriah yang mempunyai arti Ramadan, artinya panas, panas membakar. Maka orang-orang yang datang pada bulan suci Ramadan ini yang masih hidup, dan dia akan dihapuskan oleh Allah, dihancurkan, dibakar habis dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syaratnya dia beriman kepada Allah dan dia berpuasa selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan ini berdasarkan yang ditunjukkan atau diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ketiga rangkaian itu kita amalkan, yang saya sampaikan ini kita amalkan ketika kita ajal datang, karena ajal akan datang secara tiba-tiba. Ketika kita meninggal dunia, maka kita akan disambut oleh Allah dengan ayat yang sering kita dengar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kata Allah hambaku yang beriman kepadaku dengan ridha dan diridhai, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku kata Allah. Kemudian yang terakhir yang kita rindukan pagi, siang dan malam yang kita doakan setelah selesai solat, yaitu kita mendapatkan surganya Allah, wadkhuli jannati, dan tidak ada halang dan rintangan, kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal